Oke, selamat malam teman-teman. Senang bisa kembali bertemu di dalam KYTB hari ini. Bersyukur teman-teman youth, apalagi di tanggal merah gitu ya. Mungkin banyak, kalau misalnya bisa jalan-jalan, pengennya jalan-jalan, terus kepengennya rehat seharian gitu, tapi tetap mau menyempatkan diri, sama-sama beribadah di dalam KYTB hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati untuk sama-sama memuji Tuhan, serta menikmati kebenaran firman Tuhan. Untuk membuka setiap ibadah hari ini, mari kita sampaikan syukur kita kepada Tuhan. Dengan katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Kenalah pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, sorak-sorak bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setianya bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Tolong dari awal, katakan datanglah kebaikan dengan hati bersyukur. Kenal pelatarannya dengan hati yang apa? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setianya bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik bahwasanya tak selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa Allah kami yang berada di atas kerajaan sorga, kami bersyukur ya Allah untuk setiap kasih setiamu yang terus kami rasakan. Kami hari ini datang Tuhan, kebaik Tuhan di dalam ibadah hari ini. Biarlah Tuhan yang persiapkan hati kami, Tuhan yang persiapkan pikiran kami, sehingga kami boleh siap mendengarkan firman Tuhan dan sungguh-sungguh memuji Tuhan serta memuliakan nama Tuhan lewat setiap pujian yang kami utarakan. Ya Tuhan, kami serahkan setiap ibadah hari ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang tutup bungkus ibadah ini, biarlah Tuhan yang urapi. Amin. Oke, masih semangat teman-teman? Ini kalau sekolah minggu pasti pada buka mic nih. Semangat Kak, gitu. Nih kita nggak buka mic ya. Oke. Mari kita sama-sama sampaikan setiap iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah gunung batu dan keselamatan kita. Sebab hanya padanya lah keselamatan kita. Mari katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku dengan sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Bercintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku berubah. Hatiku percaya gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita akan masuk ke dalam waktu menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Merdeka dari dosa, itu semua berkat keselamatan yang Tuhan beri bagi kita. Mari sampaikan hormat kita kepada Tuhan dan persiapkan hati untuk sama-sama ditaburi oleh kebenaran firman. Mari katakan, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, ku kagum hormat akan kau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersalami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan engkau, kagum hormat akan engkau. Kau Allah nyawa yang di bumi, kagum akan engkau. Katakan lebih sungguh lagi. Indah Tuhan tiada taranya, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh
lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersamai, kasihmu jangan tentukan. Kau sungguh indah tiada tandingan. Mulia dan berkuasa, aku hormat akan Kau. Hormat akan Engkau. Aku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kadumakan Engkau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kadumakan Engkau. Saya serahkan kepada Pendeta Edi SS untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita sebelum bersama-sama belajar dari firman Tuhan, kita berdoa ya. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Engkau menyediakan waktu bagi kami untuk kami boleh bersekutu, menikmati persoalan yang indah bersama dengan saudara seiman kami. Kami memuji Tuhan, kami berdoa, dan kami belajar ibadah firman-Mu. Dan yang memberkati setiap kami ya Tuhan, khususnya untuk pemberitaan firman-Mu ini, dan yang boleh menjadikan bagian yang hidup, firman yang hidup bagi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Kangen ketemu dengan kalian lagi. Kangen ketemu dengan kalian dan sekarang ketemu lagi begitu ya. Saya lihatnya ada wajah-wajah baru. Tadi ada Mas Rusmanto dari Lampung. Saya lihat ada Lionel gitu ya, sudah masuk ke sini ya, itu senang sekali gitu ya. Hari ini tema kita sekali lagi cukup berat gitu ya, tapi jangan khawatir. Maksudnya kita lihat dulu lah, kita dengar dulu. Toh kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus kan juga para nelayan ya, yang pendidikannya terbatas, tapi dia dipakai oleh Tuhan, bahkan bisa menulis Injil yang ada di Perjanjian Baru dan beberapa surat. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Hikmat Tuhan yang memampukan kita semua. Memang sekali lagi agak berat. Sebagian besar saya ambil dari pemikiran dari Ridderbos, itu seorang teolog dari Belanda begitu ya. Karena temanya agak susah bagi kita ya. Oke, apa kita belajar pelan-pelan ya. Bulan ini bulan Agustus ya kita. Kalau kita Indonesia identik dengan kemerdekaan. Oleh sebab itulah saya dikirimin satu tema merdeka dari dosa. Wah, keren sekali ya. Saya pakai background merah, tulis saya putih, jadi merah putih semua ini slide saya gitu ya. Bahkan di Indonesia begitu ya. Merdeka dari dosa. Apa sih yang kita harapkan dari pengertian dari merdeka dari dosa? Bisa saja apakah kita sekarang yakin kita kalau kita sudah percaya sama Tuhan, kita tidak bisa melakukan dosa seperti itu. Oke, itu ada pertanyaan berikutnya. Maka kalau melihat judul pakai tanda tanya seperti ini, tentu kita akan mencoba membahas supaya kita mengerti persis posisi sampai di mana, dan ada banyak sisi yang bisa kita ambil. Nah, saya mengambilnya memulai dengan satu hal yang sekali pemikiran Ridderbos tentang teologi Rasul Paulus gitu. Sangat menarik kalau kita perhatikan. Bukunya cukup tebal, tapi kalian nggak perlu baca begitu ya, karena terlalu tebal. Saya pun baca harus minum obat pusing dulu gitu ya, karena terlalu panjang gitu ya. Saya mencoba meringkaskan bagian-bagian yang penting untuk kita semua ketahui gitu ya. Saya lagi belajar, tentunya saya bukan lebih ahli daripada kalian-kalian, bukan. Saya pun juga belajar yang ahli ya, mereka yang saya kutip-kutip ini yang ahli gitu ya. Oke, merdeka dari dosa. Saya akan memulai dengan satu sisi yang kalau kita dosa itu kita belajar dari sejarah penebusan.
Maksudnya seperti ini, kalau kita tentang dosa, ya kita mau nggak mau belajar, tentu kita bisa ceritakan bagaimana Adam dan Hawa berdosa gitu kan. Nah, kita tidak bisa lepas dari sana kalau kita belajar dosa. Kalau kita sudah mengetahui dari sana, kita akan mengerti posisinya itu sampai di mana. Adam dan Hawa, saya pernah menyampaikan renungan itu juga tentang dosa itu juga, kalian masih ingat ya, dosa itu meleset ya, seperti gambaran anak panah yang dilepaskan ke sasaran itu dan kemudian meleset. Jadi harusnya angkanya tepat 10 gitu ya. Tapi 9 itu meleset, itu dosa namanya, harus tepat 10. Itulah gambaran dosa. Tapi kalau saya masuk bagian itu lagi kan tidak menarik begitu ya. Makanya saya coba mengambil dari sisi yang lain. Apakah kalian bisa membaca tulisan ini cukup jelas atau kabur ya? Kabur. Kalau jelas kasih tanda jempol coba. Nggak ada tanda jempol ya, berarti cukup kabur ya. Ya bukan salah siapa-siapa, ya mungkin internetnya juga mengganggu kita ya. Nanti saya akan jelaskan tulisannya gitu ya. Jadi saya mulai dari sejarah penebusan, nggak usah pusing dengan istilah-istilah yang sejarah penebusan itu apa. Tadi saya sudah sebutkan, itulah kita harus belajar penebusan bagaimana. Nah, saya mulai dengan tadi yang menarik ya, kosmos dan ion. Kalau ion kita akan kenal gitu lah, ion itu mol ya, mol itu ion. Tapi sebetulnya kalau kita huruf per huruf, nulisnya harusnya ion, A-I-O-N, tapi penulis banyak menyebutnya dengan ion gitu ya. Kosmos dan ion itu menggambarkan totalitas hidup di luar Kristus yang belum ditebus dan masih dikuasai dosa. Jadi ini bahasanya ya agak rumit. Tapi kalau kita meringkasnya, ini orang-orang yang belum percaya pada Kristus. Dah, gitu aja. Simpel ya. Kosmos dan ion adalah hidup di luar Kristus. Orang-orang yang belum percaya pada Kristus. Dan mereka, artinya kalau di luar Kristus, ya masih dikuasai dosa. Itulah kosmos dan ion. Itu menarik sekali lagi kalau kita lihat, itu sama katanya gitu ya. Artinya sama, tetapi perbedaannya kalau kosmos ini lebih berkonotasi ruang, sedangkan ion konotasinya waktu. Jadi kalau ruang itu lebar, panjang. Jadi kalau kita lihat ruang itu ya seberapa ruang ada, ya itulah kosmos. Maka sering katakan bumi atau dunia itu kosmos. Ion lebih menunjuk pada satu waktu tertentu gitu ya. Cuma waktu itu aja, itu namanya ion. Tapi bukan berarti kalau sekarang ion itu ion mall artinya apa? Bukan waktu, ini yang jahat itu bukan itu ya. Ion bisa berarti kekekalan, itu bisa diartikan seperti itu juga. Nah, kali perhatikan ya, kosmos dan ion orang-orang yang hidup di luar Tuhan, yang terus bergelut di dalam dosa. Kosmos itu konotasinya ruang, sedangkan ion konotasinya waktu. Ya, saya coba pelan-pelan supaya kita mengerti. Nah, sejarah penebusan itu kalau kita lihat Galatia 1 ayat 4, di situ ada ayatnya gitu ya. Saya membaca untuk kita semua. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang disebut dengan ion tadi, dunia jahat sekarang ini, betul kan, waktu menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi kalau kita lihat ion tadi, istilah ion itu waktu, menunjukkan waktu, itu orang-orang yang atau dunia yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan ion tadi. Nah, istilah ion dan tentunya juga kosmos, tapi lebih cenderung pada ion, itu juga diartikan kuasa jahat, kemalangan, dan kematian yang menguasai dunia. Nah, kita lihat betapa mengerikannya kalau kosmos dan ion, jadi orang-orang yang di luar Tuhan yang senantiasa hidup bergelut di dalam dosa, itu sangat mengerikan ternyata. Maka diperlukanlah kita untuk belajar ini. Oh, ada kosmos nih, ada dunia. Oh, ada ion ini, ada waktu tertentu di mana dunia itu terus melakukan dosa. Maksudnya waktu tertentu yang kita bicarakan sekarang ini juga ion. Kalau kita bicara masa lampau, pada waktu masa lampau itu kita bicara itulah juga ion. Jadi orang-orang terus melakukan dosa demi dosa, itulah ion.
Tapi kalau kita bicara secara keseluruhan, itu dalam konotasi ruang itu disebut dengan kosmos. Jadi kita paham sampai di sini dulu ya. Nah, kalau kita udah mengerti bagian ini, saya pikir baik untuk kita melangkah berikutnya. Nah, kalau kita sudah mengerti, dunia itu dikuasai oleh dosa. Orang-orang yang di luar Tuhan itu hidup bergelut di dalam dosa, baik kosmos dan aion. Maka kalau kita lihat apakah dunia sesungguhnya itu dikuasai oleh penguasanya itu adalah dosa. Jadi pergumulan buat kita bukan. Apakah sesungguhnya kosmos ataupun aion di waktu-waktu itu semuanya dikuasai oleh dosa. Dan Allah tidak berperan di sana. Toh manusia semua melakukan dosa. Nah, yang praktis bagi kita seperti ini. Kalau kita belum mengenal Tuhan, yaitulah kosmos, dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi di bagian yang lain, toh kita yang sudah percaya sama Tuhan, kita pun juga masih mempertanyakan, apakah kita masih melakukan dosa? Pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Tetapi kita bisa mengerti, kalau Tuhan sudah menebus dosa kita, nanti itu ya, Tuhan sudah menebus dosa kita, kenapa kita masih bisa berdosa? Jadi pertanyaan penting, tapi jadi tema yang menarik juga untuk kita secara spesifik membidik bagian itu kita bisa bahas. Tapi itu jadi pertanyaan yang bagi setiap kita, kenapa ya kok saya sudah percaya sama Tuhan, Tuhan sudah menebus kita, tetapi kita masih bisa berdosa. Aneh bukan? Apakah saya termasuk bagian kosmos itu, cara sama dengan manusia yang lain, atau saya melakukan dosa pada waktu aion tadi? Nah, jadi pertanyaan besar. Apakah sesungguhnya dosa itu jadi penguasa? Tetapi menarik adalah Reader Bos mengatakan, dan dalam bahasa saya ringkas itu, Allah itu sebagai penguasa. Kita harus ingat, Allah sebagai penguasa, bukan kosmos, bukan aion yang terus bergelut di dalam dosa, tetapi Allah sebagai penguasa. Jadi tunduknya dunia pada kuasa-kuasa itu bukan dari dualisme Allah. Sorry, ini kan kalimatnya susah untuk kita, sebagian susah juga ya, karena ini kan sekarang kita berbagai umur gitu ya. Dualisme maksudnya tuh bukan percaya satu aja, tapi ada dua yang dipercayai gitu, dualisme. Bukan berasal dari dualisme Allah dan dunia, maksudnya Allah dan kosmos, atau Allah dan kuasa-kuasa itu. Jadi yang ditekankan adalah semua yang ada di sorga, di bumi, termasuk singgasana kerajaan, pemerintah, dan penguasa, diciptakan oleh Kristus. Perhatikan Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Perhatikan, diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga, di bumi, dan berikutnya, dan berikutnya. Jadi semua yang ada di alam semesta, bukan hanya di bumi saja, kalau itu ada di surga, di bumi, semua alam semesta, bahkan Kolose 1:16 sebutkan di surga juga, itu semua diciptakan oleh Kristus. Jadi bukan kombinasi daripada Allah dan kosmos, atau Allah dan aion yang berusaha rebut-rebutan untuk menguasai dunia. Bukan. Tetapi penguasanya tetap adalah Allah. Bukan kosmos, bukan aion, tapi Allah. Tapi kan menjadi pertanyaan lagi bagi kita. Kalau Allah itu penguasanya, kenapa Allah kok mengizinkan orang-orang itu berdosa? Jadi pertanyaan lagi kan. Kalau kita perhatikan, Adam dan Hawa berdosa. Dan dia harus terusir dari Taman Eden. Itu kan cerita sekolah minggu ya, kita hafal sekali gitu ya. Adam dan Hawa berdosa karena dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Siapa yang makan pertama? Hawa. Dan kemudian Adam. Dan kemudian mereka dua diusir keluar dari Taman Eden. Pertanyaan berikutnya, siapa yang ngajarin anak-anaknya berdosa? Tidak ada, bukan.
Tetapi Kain kok berdosa, bahkan membunuh adiknya sendiri. Mengerikan itu. Dosa itu begitu luar biasa. Apakah dunia itu dikuasai dosa dan Allah tidak berkuasa? Kenapa Allah tidak mengizinkan? Kenapa Allah mengizinkan dan tidak menahan supaya dosa itu tidak berlangsung terus-menerus? Tapi sekali lagi ingat Kolose 1, tadi Kolose 1 ayat 16 ya. Semuanya diciptakan oleh Kristus. Itu menjadi satu poin penting bagi kita. Meskipun dunia itu berdosa, kosmos itu berdosa, meskipun aion manusia melakukan dosa, tapi penguasanya tetap Allah. Bukan dualisme, bukan kombinasi Allah dengan kosmos, ataupun Allah dan aion yang saling berebut menjadi penguasa. Tidak. Penguasanya tetaplah Allah. Nah, kita mencoba lebih dalam lagi gitu ya, supaya kita lebih paham lagi kosmos, secara khusus kosmos. Kosmos itu pengertian umumnya dunia yang diciptakan. Nanti ada Roma 1 ayat 20. Dan tempat tinggal manusia itu kosmos. Jadi kalau kita nanti di dalam bahasa Indonesia Alkitab kita khususnya Rasul Paulus, ini kan teologi Rasul Paulus ya, mengetik dengan dunia itu seringkali dengan kata kosmos. Ya inilah dunia yang diciptakan dan tempat tinggal manusia itulah kosmos. Tetapi pada pengertian yang lain dan pada kenyataannya manusia yang dikuasai dosa itulah kosmos. Jadi bukannya dunia diciptakan, bukannya tempat tinggal manusia, tetapi manusia yang dikuasai dosa. Jadi kalau pengertian kosmos itu ada kata itu mengandung pengertian negatif, yaitu ada dosa di dalamnya seperti tadi di awal sebut ya. Dunia kuasai dengan dosa. Jadi manusia yang dikuasai dosa, manusia secara umum dikuasai dosa. Nah, yang lain lagi, kosmos itu dunia yang berbalik. Kalau saya senang dengan kata membelakangi Tuhan, membelakangi Allah. Ini dunia yang berbalik, memberontak dan melawan Allah. Itu disebut juga dengan kosmos. Jadi selain dunia ciptakan, tempat tinggal secara umum, tapi inilah dunia berbalik yang melawan, memberontak Allah. Dan yang lain lagi, yang perlu kita pahami adalah orang percaya telah ditebus dari dunia yang jahat ini. Dan kita perhatikan ya, kosmos itu manusia dikuasai dosa, dosa yang dunia berbalik, memberontak dan melawan Allah, menyerang Allah. Tetapi kita ingat tadi penguasanya ada Allah. Orang percaya ditebus dari dunia yang jahat ini. Menarik bukan? Ada kosmos dunia yang jahat. Tetapi orang-orang percaya ditebus dari dunia yang jahat ini. Saya tidak akan melanjutkan khususnya kalimat yang terakhir, karena ini jadi pembahasan yang menarik untuk yang lebih luas lagi gitu. Tapi sekali lagi dengan PA yang cukup berat juga, tapi kita cobalah belajar mengerti gitu ya. Kosmos itu seperti itu. Jadi sekalipun dunia itu memberontak melawan Allah, tetapi orang percaya yang tinggal di dalamnya, di dalam dunia itu, telah ditebus dari dunia yang jahat ini. Itu luar biasa. Jadi kalau kita adalah orang percaya, kita tinggal di kosmos, tetapi kita hidup sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah. Itulah yang membedakan. Itu yang membedakan. Kita tinggal di kosmos, jadi arti kosmos itu betul-betul dunia tempat kita tinggal. Bukan berarti kita dikuasai oleh dosa, tapi kita hidup sebagai orang yang sudah ditebus dari dunia jahat ini. Tadi Galatia 1 ayat 4 ya. Nah, kita lihat yang berikutnya tadi kosmos itu ya. Kemudian yang kedua adalah, karena ini kosmos dan aion. Aion itu apa? Orang percaya yang telah ditebus tadi tidak boleh menjadi sama dengan aion ini, atau waktu yang jahat ini, atau orang yang melakukan kejahatan pada waktu ini. Nanti Roma 12 ayat 2.
Kita lihat ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Nah, kita bisa jadi kita tambah pusing, Pak Edi ngomong apa? Kosmos ion gitu ya. Apakah kosmos ini merek elektronik dan ion itu mol gitu? Ya, bisa jadi. Tapi bukan itu yang saya maksud. Jadi kosmos, sekali lagi, dunia balik menyerang Allah. Dunia melawan Allah. Tetapi orang-orang yang sudah ditebus itu hidup di dalam kosmos, tetapi sebagai orang tebusan. Dan sebagai orang-orang yang tebus tadi, ini tidak boleh menjadi sama dengan ion ini, atau waktu yang jahat itu, atau orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Mulai paham ya? Jadi jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Itulah pancaran hidup sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah. Nah, setelah kita paham kosmos dan ion ini, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya, saya juga akan coba menjelaskan kalau belum jelas, nanti setelah selesai dulu ya. Kosmos dan ion ini, kita balik pada tema kita. Merdeka dari dosa, itu kan pertanyaan gitu kan, itu sulit kita bertanya, jadi harus dijawab. Kalau saya jawab itu selesai udah gitu. Merdeka dari dosa, saya tidak akan menjawab secara langsung. Nanti silahkan dari teman-teman youth ini mencoba memahami apakah saya merdeka dari dosa atau tidak. Jadi dengan pertanyaan tadi, justru saya tidak mau menutup, tetapi saya biarkan untuk terbuka. Dan kita semua menjawab masing-masing. Tapi kita perhatikan ayat-ayatnya gitu. Roma 7 ayat 5 yang mengatakan seperti ini. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa, bekerja dalam anggota-anggota tubuh, dalam kurung daging kita. Waktu kita masih hidup dalam daging, jadi belum ditebus. Ya. Roma 7:14 melanjutkan seperti ini. Aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Perhatikan ini, di bawah kuasa dosa. Kemudian Roma 8 ayat 6-8, saya potong-potong sebagian gitu ya. Karena keinginan daging adalah maut. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Perhatikan itu. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan kita mulai mendapat jawaban apa kita merdeka dari dosa. Saya lanjutkan lagi dengan ayat-ayat berikutnya. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu perbuatan daging. Galatia 6 ayat 8 mengatakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Kita lihat betapa berkuasanya perbuatan daging itu. Dan ini ayat yang terakhir. Efesus 2:3. Dahulu, perhatikan, kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Ini tulisan Rasul Paulus. Dahulu Paulus mengatakan terhitung di antara mereka. Nah, sekarang pertanyaan setelah kita melihat ayat-ayat ini menjadi satu pertanyaan bagi kita. Saya kembalikan kepada teman-teman youth semua. Apakah kita merdeka dari dosa? Perhatikan ayat-ayat yang saya coba susun seperti tadi. Kita sudah merdeka dari dosa, ya hanya kita yang bisa menjawab itu kan. Tapi prinsip dari kosmos dan ion tadi supaya kita paham, setelah kita mengerti, dan kita menjawab sendiri. Apakah kita merdeka dari dosa?
Nah, ini buat saya seperti ini. Saya kasih judulnya perjuangan berat. Perjuangan berat. Kosmos itu disebut juga dengan yang lain dengan kata daging. Bisa itu menyebut juga. Jadi menyebut seluruh manusia yang sebut tadi kan kosmos itu kan uang, jadi seluruh manusia. Tapi perhatikan ini, bukan sekedar tubuh, kalau se-2-11, tetapi juga pemikirannya. Dalam bahasa aslinya nosnya, nggak usah perhatikan nos deh, tapi pemikirannya. Jadi bukan sekedar tubuh saja, tetapi juga pemikirannya. Dosa kedagingan, ya nanti Galatia 5:18 dan 1 Korintus 3:1 dan seterusnya, dosa kedagingan tidak hanya tinggal di dalam satu sisi sensual manusia. Maksudnya sensual itu bukan sesuatu yang menarik, itu tidak. Tetapi dari seluruh yang ada dalam diri kita, yang menarik perhatian kita dalam tubuh kita, bukan hanya dalam situ aja, tetapi juga dalam sisi spiritualitasnya. Nah, kalau kita merdeka dari dosa, saya katakan ini perjuangan berat secara si manusia kita ya. Perjuangan berat. Karena bukan hanya tubuh kita, tapi juga pemikiran kita. Perhatikan tadi kan daging. Jadinya tubuh saja. Ternyata pemikiran itu juga termasuk di dalamnya. Bukan hanya sisi sensual manusia, tetapi sisi spiritualitas juga. Nah, berat bukan? Jadi kalau kita lihat secara lengkap, bagaimana kita bebas atau merdeka dari dosa, pertanyaan yang diajukan atau di tema kita. Saya mengatakan ini perjuangan berat. Perjuangan berat. Karena bukan tubuh saja, tetapi juga pemikirannya. Bukan sisi sensual manusia saja, tapi juga sisi spiritualitas. Nah, siapa yang bisa menilai pemikiran kita? Apa yang kita pikirkan, orang nggak ngerti, karena kan ada di dalam. Kecuali kita mengatakannya, baru orang mengerti. Kita baru mikir saja, itu bisa disebut dengan kategori kosmos. Yang disebut dengan daging, tapi ternyata juga pemikiran. Siapa bisa mengerti spiritualitas kita? Spiritualitas kita itu bukan sekedar kita hadir dalam pertemuan-pertemuan seperti ini atau pertemuan-pertemuan ibadah. Bukan. Spiritualitas lebih ada di dalam kita. Sungguhnya bagaimana kita mengimani setiap apa yang ada dan kita terima itu dan kita lakukan. Itulah spiritualitas. Tidak mudah untuk mengerti spiritualitas. Kalau sekarang kasih contoh spiritual seperti ini. Kita sama-sama, kalau sekarang kita sama-sama orang GKMI. Lebih tepat lagi, kita sama-sama orang GKMI Pengharapan. Betul kan? Itu sama. Tapi spiritualitas kita itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Kalau nanti ada sesi khusus, nanti saya juga akan masukkan ke tema-tema umum, nanti saya akan bawakan. Jalan spiritualitas kita itu bisa berbeda. Nah, kita pikir jalan spiritualitas, kok spiritual ada jalannya begitu ya. Maksudnya itu cara spiritualitas yang disebut dengan jalan spiritualitas kita itu bisa berbeda. Ada orang yang jalan spiritualitasnya agak-agak samai-samai itu agak-agak dukun gitu ya, seperti dukun, tapi bukan dukun maksudnya. Tapi kalau kita lihat, wah, ketika saya dalam bayangan saya kepikir seperti ini, biasanya orang ini seperti ini. Nah, itu seperti dukun gitu ya. Tapi ada jalan spiritualitas bagaimana saya menampakkan spiritualitas kita ketika saya bersentuhan langsung dengan orang-orang yang memang membutuhkan. Kita lihat orang-orang marginal, ketika kita bisa melihat dan bersentuhan langsung dengan mereka, kita merasa spiritualitas kita itu ada di situ dan kita bisa tinggi istilahnya, bisa terpenuhi spiritualitas kita. Jadi meskipun kita sama satu gereja, dengan gereja yang sama, gitu, bukan sinode saja, dengan satu sinode yang sama, gereja yang sama, tapi jalan spiritualitas kita bisa berbeda. Bukan hanya satu gereja, bahkan kita saudara kandung pun bisa berbeda spiritualitas kita. Nah, sesuatu yang tidak nampak,
yang ada dalam pemikiran spiritualitas kita. Ketika kita masuk dalam konteks dosa atau keberdosaan itu, bukankah susah kita menilainya? Saya punya iman kepada Yesus, semua sama. Tapi jalan spiritualitas kita bisa berbeda. Kita tidak boleh menuduh, kamu kok seperti itu, kamu nggak mau seperti ini. Wah, jalan spiritualitasnya berbeda. Ini lain dengan Maria dan Marta ya. Maria dan Marta itu bukan jalan spiritualitas. Ketika dia masak jalan spiritualitas bukan gitu ya. Tapi Maria mengambil jalan yang baik karena dia mendengarkan firman. Jadi mendapat ini bukan jalan spiritualitas. Tapi yang dimaksud jalan spiritualitas, cara kita mengimani itulah spiritualitas. Nanti di khotbah umum nanti saya sudah masukkan tema itu jalan spiritualitas supaya kita mengerti semua itu. Nah, berat kan perjuangan kita untuk merdeka dari dosa. Karena bukan hanya tubuh atau daging, bukan hanya dunia, bukan menurut perbuatan daging saja, tapi pikiran dan spiritualitas kita ada di dalamnya. Perjuangan berat, maka saya menganggap perjuangan berat. Apakah ada di antara kita yang bisa merdeka dari dosa? Kalau kita mengetahui seperti ini, berat. Tapi inilah yang kenyataan dan realitas kehidupan kita. Kita berjuang berat kalau di dalam bahasa Rasul Paulus, hidup di dalam Taurat. Tapi perjanjian baru mengatakan bahwa semakin hidup di dalam Taurat, dosa itu semakin berlimpah. Aneh bukan? Semakin taat kepada Taurat, semakin hidup di dalam Taurat, dosa itu semakin berlimpah. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menempuh jalan itu sesungguhnya. Maka solusi yang terbaik disediakan oleh Tuhan, yaitu salib Kristus. Salib Kristus. Manusia tidak dapat menebus dosa-dosa sendiri. Karena kita lahir, kita ada di dalam dosa keturunan Adam dan Hawa. Dosa warisan itu, dosa asal. Sekali lagi, Adam dan Hawa tidak perlu mengajari anak-anaknya berdosa. Kain bisa membunuh. Adam dan Hawa tidak membunuh loh. Tapi kenapa Habil bisa membunuh? Siapa yang ngajarin? Kita nggak nyampe pikiran kita ke situ. Tapi seperti itulah, dosa itu seperti gurita. Manusia tidak dapat menebus dosa sendiri dengan perbuatan baik. Dia bisa melakukan perbuatan baik. Tapi siapa yang mengerti pikirannya? Siapa yang mengerti spiritualitasnya? Susah. Kesempurnaan Kristus. Perhatikan, kesempurnaan Kristus. Itu sebagai kualifikasi penebus. Maksudnya seperti ini. Kristus itu memang punya kemampuan untuk menebus dosa kita. Dosa manusia. Simpelnya kalimat seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Kalau orang berdosa, menebus dosa, nggak bisa. Dan Kristus punya kualifikasi. Dia punya kesempurnaan. Karena dia tidak berdosa, maka bisa menebus dosa kita. Kalau Kristus berdosa, dia tidak bisa menebus dosa kita. Toh Kristus berdosa. Tapi inilah kesempurnaan Kristus. Dan kasih Allah yang mendasari penebusan di kayu salib. Jadi sekali lagi kita pertanyakan kepada diri sendiri. Kita bisa merdeka dari dosa dengan perjuangan kita. Saya menyebut tadi perjuangan berat. Tapi ujungnya mentok. Tidak bisa. Dan salib Kristus yang memampukan kita untuk menjadi orang-orang tebusan. Yang ditebus oleh darah Kristus yang mahal harganya. Salib Kristus menjadi jawaban bahwasanya dosa-dosa kita ditebus oleh salib Kristus. Dasarnya adalah kasih Allah. Nah, sekarang kita lihat realitasnya. Ini slide saya yang terakhir ya. Kita itu hidup di kosmos dan aion. Perhatikan,
sebagai orang yang sudah ditebus oleh salib Kristus. Kita hidup di kosmos dan aion sebagai orang yang sudah ditebus oleh salib Kristus. Kembali saya kembalikan pertanyaan itu pada kita semua. Apakah kita sudah merdeka dari dosa? Saya nggak mau jawab gitu. Silakan dijawab masing-masing. Jadi pertanyaan reflektif bagi kita semua. Apakah saya sudah merdeka dari dosa? Meskipun ini bulan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah sudah merdeka? Saya meyakini, ini saya sendiri ya. Ketika kita mencoba memikirkan tema ini, merdeka dari dosa, terbesit pikiran kita bahwasannya ada dosa di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita menggumuli dosa-dosa itu. Kenapa? Kenapa ya Tuhan, saya nggak bisa lepas daripada dosa ini? Makanya merdeka dari dosa menjadi satu pertanyaan bagi setiap kita. Terbesit pikiran kita ada dosa. Dan kita terlebih lagi kita menggumuli bagaimana kita bisa lepas daripada dosa. Tapi satu yang kita yakini, Tuhan di dalam kesempurnaannya menebus dosa kita. Itu poin pentingnya. Kita hidup di dalam kosmos dan aion. Tapi kita sudah ditebus oleh salib Kristus. Amin. Ya mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan kita diskusi nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa. Biar agak seru-seru sedikit gitu ya. Silakan. Kalau bingung aion sama kosmos silakan ditanyakan. Apa silakan gitu ya. Jangan ragu-ragu. Dan saya belum tentu bisa menjawab. Kan saya lagi belajar gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, itu bisa dua macam. Tambah pusing, kata ditanyakan, atau udah jelas gitu. Semoga ya ada percampuran dikit-dikit antara pusing sama tahu. Oke ya. Ya kalau nggak ada, saya kembalikan kepada Senja yang memimpin ujian bagi setiap kita. Nanti silakan didoakan juga ya, Senja ya. Silakan Senja. Terima kasih kepada Pak Edi yang telah memberitakan firman Tuhan. Aku pribadi jadi kerenungin sih gitu. Benar, perjuangan berat merdeka dari dosa gitu kan. Ini di layar nggak ada tanda tanyanya ya Pak. Merdeka dari dosa gitu. Jadi mikir sih, ya apakah aku sudah merdeka dari dosa gitu. Tapi ternyata dipikir-pikir kok ya memang sulit ya. Sesuatu yang sulit dan ngerasa kayak sampai kapan bisa ada titik merasa meyakini diri bahwa diri sudah merdeka gitu dari dosa. Tapi momen firman Tuhan hari ini meneguhkan aku tentang sekalipun perjuangan berat untuk kita merdeka dari dosa, baik itu secara jasmani maupun hal-hal yang ada dalam hati dan pikiran kita gitu, tapi tetap ingat bahwa Yesuslah yang sudah memberikan dirinya sehingga kita boleh ditebus dan memampukan kita untuk merdeka dari dosa. Dan itu semua hanya karena kasih-Nya. Kiranya kita jadi anak-anak Tuhan yang menjalani masa-masa ini, sekalipun perjuangannya berat, tetap mau berjuang gitu. Sekalipun perjuangannya berat, kita harus mau tetap berjuang bersama Tuhan. Dan kiranya kita terus menjadi anak-anak yang lapar dan haus juga akan Tuhan gitu. Sehingga ketika menghadapi perjuangan-perjuangan yang berat, kita tetap sanggup, tetap kuat menghadapi setiap tantangan sehingga membuat kita jadi mudah jatuh dalam dosa.
Mari kita mau angkat lagu Kaulah Segalanya, sebab Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kiranya haus dan lapar akan Tuhan terus ada di hati kita, dan kita terus mau berjuang. Yang mengasihi kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau berikan untuk dapat melihat rencana indah bagi Kau ada di setiap jalan. Yang haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan kebenaran itu bagian. Kaulah yang kuat selama hidup, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja. Kita mau lagu ini dari awal. Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan hati yang Kau berikan untuk dapat melihat rencana bagi Kau ada di setiap jalan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan kebenaran itu bagian. Kaulah yang kuat selama hidup, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa Allah kami yang berada di atas kerajaan sorga, terima kasih ya Allah untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih ya Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami di masa-masa ini hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, tapi kami kiranya terus ingat bahwa penguasa tetaplah Allah, dan kami kiranya terus percaya, sekalipun kami hidup dan tinggal di tengah lingkungan, di tengah dunia yang penuh dengan dosa, kami bisa tetap berfokus kepada penguasa itu sendiri, yaitu Allah. Biarlah Tuhan menjalani masa-masa berjuang, merdeka dari dosa, kami yakin dan kami
merasa bahwa itu tidaklah mudah Tuhan. Tapi biarlah kami terus ingat bahwa Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah menyelamatkan kami dan menebus dosa kami, yang memampukan kami untuk bisa merdeka dari dosa. Ya Tuhan, sekali lagi kami memohon ampun atas setiap hal-hal yang terus kami lakukan. Mungkin saat ini setiap kami di sini ada yang bergumul atas setiap dosa, atas setiap kesalahan, baik itu dosa-dosa yang sudah lama, berbulan-bulan, berhari-hari, bertahun-tahun mungkin kami lakukan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang tolong kami Tuhan. Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang sanggupkan kami untuk lepas dari dosa-dosa itu Tuhan. Ketika kami fokus dan melihat bahwa Tuhan telah menebus kami, dan dengan darah yang begitu mahal, kami ditebus oleh Tuhan. Biarlah kami terus ingat untuk mau berjuang, lepas dari dosa-dosa yang saat ini tengah membelenggu kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan terus berada dalam komunitas yang terus memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami, terus menolong kami untuk ingat akan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur. Kami serahkan setiap waktu-waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah makin hari kami makin hidup serupa dengan Kristus dan mau berjuang merdeka dari dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kembali angkat pujian ini. Kau Bapa yang mengasihi. Kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana indah bagi Kau ada di setiap jalan. Kau dan lapar akan Engkau. Kaulah segala di dalam hidup, kerajaan, kebenaran itu bagian. Allah yang selama hidup, mengasihi, memuliakan Bapa dan Raja. Amin. Silakan mengambil sikap teduh, ibadah selesai.